Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian terkait Job 9 AI, yaitu backpropagation. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah program dengan menerapkan metode namanya backpropagation dengan ketentuan terdiri dari 2 unit input, 1 unit input, dan 1 unit output. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya aktivasi dengan learning rate yaitu 0,01, yang bagian ini akan saya abaikan. Kemudian bagian nomor 4 yaitu training datanya, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini untuk bagian nomor 5 dan 6 akan saya abaikan karena sebenarnya saya kurang paham ya untuk yang bagian ininya juga. Tapi di sini kita diminta yaitu mencari outputnya jika inputnya adalah X1 sama dengan 0,2 dan X2 sama dengan 0,9. Nah, di sini kita akan menggunakan Python untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan Google Colab. Jadi kita bisa cari di web browser kita masing-masing, namanya Google Colab. Pastikan kalian sudah sign in ya pada Google Colab-nya. Nah, kalau misalnya sudah sign in, kita klik bagian new notebook-nya. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai dia tampil. Nah, apabila sudah tampil seperti ini, kita klik connect terlebih dahulu, kita tunggu sampai dia berwarna hijau dan bertuliskan connected. Nah, di sini masih connecting, nanti selanjutnya akan menuju ke initializing. Oke, sudah masuk initializing, kita tinggal tunggu sampai dia tulisannya connected. Oke. Nah, apabila sudah tulisannya connected seperti ini, pada baris kode ini kita akan ketikkan import numpy as np. Kemudian di bawahnya import pandas as pd. Nah, kita pertama akan menggunakan dua modul ini terlebih dahulu. Jadi kita running kodenya ini. Nah, kalau misalnya sudah tanda hijau ini, kita klik yang bagian code-nya ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel yaitu namanya data, yang merupakan data frame dari data frame. Di sini D-nya kapital, F-nya kapital. Jangan lupa buka kurung tutup kurung. Nah, di dalam buka kurung tutup kurung ini kita masukin namanya kurung kurawal. Jadi ada kurung kurawal seperti ini ya. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita kasihin tanda petik input underscore 1. Kemudian di luar tanda petiknya kita kasihin titik 2. Nah, input bagian underscore 1 ini saya akan ngambil dari training datasetnya, yaitu 0011. Jadi kita buat menjadi sebuah list, yaitu kurung kotak aja, 0,0,1,1. Oke, selanjutnya di luar dari kurung kotak ini kita berikan koma, spasi, tanda petik input underscore 2. Kemudian di sampingnya tanda petiknya itu kita berikan titik 2. Kita buat list kosong lagi. Nah, list kosongnya ini kita akan isi dengan bagian sini, yaitu 0101. Jadi di dalam kurung kotaknya itu kita ketikkan 0,1,0,1. Nah, seperti ini. Kemudian di luar kurung kotaknya kita kasih koma, kita berikan spasi, tanda petik di sini kita tulis output. Nah, di luar tanda petiknya kita kasih titik 2, kemudian kita buat list lagi, yaitu dengan kurung kotak. Nah, di dalamnya yaitu kita masukin nilai outputnya yaitu 0110. Oke, jadi 0,1,1,0. Nah, apabila sudah, di bawahnya sini kita akan ketik data, nanti akan menghasilkan data frame sebagai berikut. 001101010110 sesuai dengan yang ada di job sheet-nya. Nah, selanjutnya kita akan klik code lagi. Nah, di sini kita akan memisahkan mana saja data yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan X-nya itu kapital, itu sama dengan data.ilog kurung kotak. Nah, di dalamnya kita masukkan titik 2, titik 2 min 1. Nah, kemudian di luar dari kurung kotaknya itu kita kasihin .values. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat di sini Y-nya itu kapital. Itu sama dengan data.ilog juga. Kurung kotak, titik 2, min 1. Nah, bedanya yang tadi itu ada titik 2 di depannya, yang ini cuma pakai min 1 aja, nggak ada titik 2 di depannya. Kemudian di sampingnya yaitu di luar kurung kotaknya .values. Kemudian kita jalankan. Nah, apabila sudah hijau seperti ini, kita klik code. Bagian sini kita akan menggunakan yang namanya TensorFlow. Jadi import TensorFlow as F. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya metode deep learning ya. Karena backpropagation ini termasuk dalam metode deep learning. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel namanya model, itu sama dengan tf.keras.models. Nah, ini pakai S ya modelsnya. Kemudian
sequential, buka kurung tutup kurung. Nah, di sini S-nya ini kapital ya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian selanjutnya di bawah sini kita ketik model.add, buka kurung tutup kurung, tf.keras.layers. Nah, di sini pakai S ya layersnya. Kemudian .dense. Nah, D-nya di sini pakai kapital, kemudian buka kurung tutup kurung lagi. Pertama, unit sama dengan 2, ini pakai S ya, unitsnya. Unit sama dengan 2 dengan activation, seperti ini ya. Unit sama dengan 2, activation itu sama dengan relu. Nah, di sini unit sama dengan 2-nya ini sebagai apa? Tadi diminta kita memerlukan 2 input gitu kan. Kalau di job sheet-nya ya, tulisannya di sini kita memerlukan 2 unit input. Nah, di sinilah kita akan menggunakan inputannya itu. Jadi ini adalah input. Kemudian di bawahnya kita akan membuat hidden layer-nya atau layer hidden gitu ya. Model.add, buka kurung tutup kurung, tf.keras.layers.dense. Ini sama aja penulisannya kayak di atasnya. Buka kurung tutup kurung, units itu sama dengan 1. Maaf, di sini unit sama dengan 10, activation itu sama dengan relu. Nah, di sini ini adalah bagian hidden layer. Hidden layer-nya tuh berjumlah 1. Maksudnya gimana? Mohon maaf, ini I'm not robot. Nah, hidden layer itu 1 itu maksudnya di sini. Jadi ini keseluruhan blok ini hitungannya 1. Tapi di dalam satu hidden layer ini terdapat 10 unit atau 10 node gitu ya, 10 posisi. Kenapa dibuat sama saya banyak? Karena biar datanya itu semakin berkualitas, jadi semakin tinggi hitungan angkanya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat output yaitu model.add, buka kurung tutup kurung, keras.layers.dense, buka kurung tutup kurung, units itu sama dengan 1 dengan di sini tidak memakai activation karena ini adalah bagian outputnya. Jadi sudah benar-benar keluaran ya, tidak ingin kita mengubahnya jadi apapun. Kemudian di sini kita di bawahnya ya, kita akan ketikkan model.compile, buka kurung tutup kurung. Nah, di sini loss-nya itu kita akan menggunakan namanya MAE. Jadi min underscore absolute underscore error. Ya, di koma, selanjutnya kita akan menggunakan namanya optimizer. Karena kita akan menggunakan learning rate-nya sesuai dengan job sheet-nya ya, 0,01%. Maaf, 0,01 aja. Nah, di sini kita akan ketikkan optimizer itu sama dengan tf.keras.optimizer. Di sini pakai S ya, optimizers.adam. A-nya di sini kapital teman-teman ya. Buka kurung tutup kurung, kita ketik learning underscore rate itu sama dengan 0,01. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat pelatihannya ya. Jadi di sini ya, model.fit, buka kurung tutup kurung, kita ketik X-nya kapital, Y-nya juga kapital, kemudian epoch ini maksudnya iterasi pembelajaran, kita buat sebanyak 500, kemudian batch underscore size, itu sama dengan 2. Batch size ini artinya setiap iterasi dia akan mempelajari atau mengambil data itu sebanyak 2 gitu ya. Jadi kita running. Nah, di sini nanti kita akan melihat hasil sebagai berikut. Di sini di sini kurang S. Jadi epoch-nya itu pakai S. Oke, kita jalanin ulang. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat hasil dari machine learning-nya ini bisa berbeda-beda ya, tergantung dengan istilahnya bagaimana dia itu mengenali sebuah data gitu ya. Nah, kebetulan di sini loss-nya ini sangat kecil ya. Oke, coba saya runtime dengan run all semua. Nah, sekarang errornya di sini ternyata semakin kecil ya. Di sini menghasilkan yaitu sebesar 3% saja. Tadi malah lebih kecil dari yang ini kan. Oke, kemudian kita klik kodenya. Kita tambahin lagi, kita ketikkan yaitu pertama kita akan membuat istilahnya memunculkan data frame yang sudah kita buat tadi ya. Jadi kita running aja. Jadi kita ketikkan di sini data,
Nanti munculnya seperti ini, kemudian kita klik kode lagi. Nah, sini kita akan cek print model.predict. Predict. Kemudian kita kasih buka kurung tutup kurung, di dalamnya kurung kotak, di dalam kurung kotak ini kita berikan kurung kotak lagi. Nah, di sini yaitu pertama kita buat 0,0. Jadi kita ingin melihat apakah outputnya itu sudah sama, yaitu 0. Kalau misalnya 0,1 nanti hasilnya 1, 1,0 hasilnya 1 dan seterusnya ya. Di sini kita paste. Oke, 0,1 di sini, kemudian di sini 1, 1 dan 1. Oke, 00, 01, 10, 11. Kita jalankan, kita lihat hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini hasilnya itu benar-benar mendekati dengan 0 ya. Ini juga mendekati dengan 0, dan yang kedua ini mendekati dengan 1. Ini kalau dibulatkan 0,98 itu udah mendekati 1 kan. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat lagi kode di bawahnya. Sekarang kita prediksi sesuai permintaannya tadi. Tinggal kita copy saja ini. Pertama, X1-nya itu adalah 0,2, jadi kita pakai 0,2. Dan sebelahnya yaitu kita akan memakai 0,9. Kemudian kita prediksi. Nah, di sini dia akan menghasilkan yaitu hasil paling bawah sama seperti 0,0. Nah, kenapa demikian? Nah, ini disebabkan oleh untuk model prediksi ini, dia itu menggunakan namanya adalah floor division gitu ya. Jadi dia akan mencari istilahnya mana sih yang paling dekat tapi menuju ke bawah gitu. Nah, yang paling dekat menuju ke bawah yaitu adalah 0. Jadi di sini keduanya dianggap 0. Tapi kalau misalnya kita kita bulatkan, yaitu di sini 0 dan di sini 1, nanti kita akan mendapatkan yaitu nilainya mendekati dengan 1. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.